Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan sesama anggota Polri, Baradae di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus kematian Brigadir J menuai polemik setelah pihak keluarga mengungkap adanya sejumlah kejanggalan pada jenazah Brigadir J. Kapolri pun membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim. Sementara itu, keluarga Brigadir J memutuskan melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Barreskrim Polri. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga meminta dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan dari para Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Katanya satu orang menembakkan 7 peluru. Yang menembak ini adalah sniper tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya Baradae, tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, ini harus diperiksa dulu nih jenis senjata apa ini. Kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Kasus kematian Brigadir J berujung pada penonaktifan 3 perwira kepolisian. Mereka adalah Irjen Pol Verdi Sambo yang dinonaktifkan dari jabatan Kadif Propam Polri, Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Budi Herdi Susianto. Pengusutan kasus kematian Brigadir J pun memasuki babak baru setelah Polri memastikan kasus ini naik ke tahap penyidikan. Polri menyatakan menemukan sejumlah bukti rekaman CCTV yang berkaitan dengan kasus ini. Padahal sebelumnya, polisi mengaku CCTV di lokasi kematian Brigadir J rusak sejak beberapa waktu lalu. Polisi juga mengabulkan permintaan pihak keluarga agar jenazah Brigadir J diautopsi ulang. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Komnas HAM kemarin memeriksa 6 ajudan Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Polri nonaktif. Salah satu ajudan yang paling ditunggu-tunggu kemunculannya adalah Baradae yang disebut-sebut terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua. Setelah diperiksa Komnas HAM sejak siang, malam hari Baradae atau Richard Eliezer terlihat keluar dari gedung Komnas HAM. Bagi publik, ia adalah sosok yang paling misterius karena tak pernah ada yang tahu bagaimana sosok Baradae yang santer disebut-sebut dalam pusaran kasus polisi tembak polisi. Dalam kasus itu, ia pun memegang peran penting karena disebut sebagai penembak Brigadir Yosua hingga tewas. Baradae adalah satu di antara 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan oleh Komnas HAM ini dilakukan secara independen dan masing-masing ajudan diperiksa secara terpisah. Yang kami dalami
pastilah ya ini masih berupa keterangan terkait bagaimana peristiwa hari H. Itu pasti kami dalami, ya, bahkan kami suruh minta menggambar posisi-posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendalami spektrum sebelum hari H. Sebelum Jumat itu kami tarik ke belakang, kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa. Kondisinya kayak apa itu salah satu yang penting, misalnya begini. Ini kondisinya kayak bercanda-bercanda, tertawa, atau tegang. Nah, itu kami tanya. Di beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa-tertawa. Nah, itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Yang kedua, kami juga tarik spektrum yang lebih luas, spektrum waktu yang lebih luas. Ya, misalnya di Magelang ngapain, baju apa, ngapain saja dan lain sebagainya. Dan termasuk juga spektrum waktu, kapan berangkat dari Magelang sampai kapan nyampe di Jakarta. Di Jakarta ngapain aja, pakaiannya apa, kami tanya secara detail dan lengkap. Dan masing-masing orang memiliki jawaban sendiri-sendiri, karena kan ditanyain sendiri-sendiri. Nah, apakah sama ataukah tidak, itu nanti diolah di tim, karena tim juga belum sempat rapat langsung ke sini. Jadi ini barusan selesai, langsung kami turun. Jadi mulai kurang lebih jam 1 tadi sampai berakhir barusan saja, sekitar 10 menit yang lalu. Keenam ajudan tersebut termasuk Baradae mendapatkan pertanyaan yang sama. Komnas HAM pun memeriksa kaitan Baradae dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Beliau mengakui atau bagaimana, Pak? Beliau mengakui atau bagaimana, Pak? Mengakui penembakan. Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan ada deskriptif. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya, karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan lain sebagainya, kami belum bisa menyimpulkan, karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Usai memeriksa para ajudan Irjen Verdi Sambo, Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaan forensik digital dan siber. Komnas HAM juga berencana memanggil sejumlah orang yang berpotensi menjadi saksi kasus ini. 5 ajudan nampak tiba di gedung Komnas HAM pada pagi hari, hanya Baradae yang datang pada siang hari. Perbedaan waktu kedatangan ini disebut Komnas HAM karena Baradae datang dari tempat berbeda. Namun Komnas HAM tak merinci lebih jauh dari mana Baradae datang sehingga berbeda waktu dari rekan-rekannya sesama ajudan. Dari Jakarta, Yoga Saputra, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai autopsi ulang Brigadir J, kita bergabung dengan rekan kami Rizky Darmansyah yang berada di Bareskrim Polri dan Fahada Indi di Komnas HAM. Pertama kita akan ke Komnas HAM terlebih dahulu. Selamat siang. Indi, apa agenda pemeriksaan di Komnas HAM hari ini? Ya, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI ini memang terus dilakukan, terutama berkaitan dengan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo beberapa waktu yang lalu. Setelah pada hari Senin kemarin, Ebony dan juga pemirsa, ini Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap dokter forensik, yakni mengenai proses atau hasil dari otopsi pertama yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir J. Kemudian pada hari Selasa kemarin ini Komnas HAM juga melanjutkan pemeriksaan terhadap 6 orang ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo, yang mana di dalamnya ini termasuk pemeriksaan terhadap Baradae yang disebut-sebut ini sebagai pelaku penembakan terhadap Brigadir Yosua di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, pemeriksaan kemarin ini terhadap 6 orang ajudan Verdi Sambo tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri, dan juga ada sejumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak Komnas HAM kepada para ajudan, yakni mengenai konstruksi kasus, mengenai apa saja sebenarnya kegiatan dari para ajudan ini sebelum dan juga pada saat peristiwa penembakan terhadap Brigadir J ini berlangsung pada 8 Juli yang lalu. Nah, kemudian
penyelidikan Komnas HAM akan dilanjutkan pada hari Rabu ini, yakni agendanya adalah pemanggilan terhadap tim cyber Bareskrim serta tim dari Digital Forensik Puslap 4 Polri yang sesuai jadwal ini dipanggil pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yakni di gedung Komnas HAM RI kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, yakni Hoirul Anam pagi tadi juga, yang mana nantinya akan ada 2 objek utama yang akan ditanyakan kepada orang-orang yang dipanggil tersebut. Objek pemeriksaannya adalah CCTV dan juga alat komunikasi termasuk ponsel yang akan ditanyakan oleh pihak Komnas HAM hari ini kepada yakni tim cyber serta tim digital forensik Polri tersebut. Nah, nantinya akan ada sejumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh Komnas HAM yakni kepada tim cyber serta tim digital Polri. Namun berikut kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam pagi tadi. Semua HP yang terkait peristiwa ini pasti kami akan tanya. Nah, contohnya misalnya ya khusus ya HP-nya J misalnya. Nah, itu kami akan tanya ya di mana posisinya, apa isinya gitu. Termasuk misalnya ya HP-nya Irjen Sambo. Nah, itu kami juga akan tanya di mana dan apa isinya dalam konstruksi peristiwa ini. Nah, kayak begitu di salah satu contohnya. Kalau soal CCTV ya termasuk yang teman-teman pasti juga kepingin tahu. Ya kalau di Irjen Sambo CCTV-nya rusak di rumahnya itu. Kenapa kok rusak? Sejak kapan rusak? Itu pasti kami tanya. Soal yang baru didapatkan dalam lingkungan sekitar itu juga kami akan tanya. Kan tadi saya bilang tim kami itu juga sudah menyiapkan itu. Ya, kami cek nih alur dari mana, titik mana mereka pergi, ya kan, dari rumah apa ke rumah yang mana itu kami juga cek semua alurnya itu. Termasuk kemarin salah satu yang kita tanya kepada ADC juga itu. Ini salah satu pertanyaannya, kami titiknya mana lah. Itu kami juga udah cek CCTV-nya di titik mana saja. Ya, sementara itu Ebony dan juga pemirsa, kemarin tim dari Komnas HAM ini juga sudah diberangkatkan ke Jambi untuk menyaksikan secara langsung proses otopsi ulang dari jenazah Brigadir Yosua di Jambi sana. Hal ini dinyatakan penting begitu oleh Komnas HAM karena nantinya hasil otopsi ulang ini nantinya akan dicocokkan juga oleh pihak Komnas HAM dengan keterangan dari dokter forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang pada hari Senin kemarin ini sudah diperiksa oleh pihak Komnas HAM RI. Nah, tentunya saat ini kami masih akan menunggu seperti apa nanti jalannya penyelidikan atau proses pemeriksaan terhadap tim cyber maupun tim dari digital forensik yang akan dimintai keterangan mengenai histori dari CCTV, baik itu di sekitar rumah Ferdi Sambo maupun CCTV sepanjang perjalanan dari Magelang hingga Jakarta, termasuk juga sejumlah ponsel nantinya akan ditanyakan jejak digitalnya. Ini kemungkinan juga pihak Komnas HAM akan menanyakan ponsel yang dimiliki oleh Brigadir Yosua yang disebut ini berjumlah 3 ponsel. Nanti juga akan dikonfirmasi lagi kepada tim cyber serta tim digital forensik mengenai laporan yang disampaikan dari pihak keluarga Brigadir Yosua terhadap Komnas HAM, yakni mengenai laporan pemblokiran atau peretasan handphone dari keluarga milik Brigadir Yosua Huta Barat tersebut. Nanti pemeriksaan akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ebony, sementara itu yang bisa kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Indi dari Komnas HAM. Kita beralih ke Mabes Polri. Di Bareskrim sudah ada Rizky. Rizky, apa informasi terbaru dari sana? Iya, menunggu keterangan terbaru dari pihak polisian terkait dengan kasus polisi tembak polisi yang terjadi di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo. Karena kita tahu hari ini sejumlah petinggi Polri berada di Jambi untuk mendampingi langsung proses otopsi ulang, termasuk juga Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang berada di sana bersama dengan sejumlah jajarannya. Tidak hanya dari pihak polisian, kita tahu Komnas HAM juga berada di Jambi serta Kompolnas yang merupakan tim khusus ataupun yang tergabung juga dalam
tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Hingga saat ini polisi terus mendalami kasus ini dan kita tahu sebelumnya Pusdokes Polri ini telah diperiksa oleh Komnas HAM untuk dimintai keterangan bagaimana proses otopsi ulang yang dilakukan sebelumnya yang telah dilakukan di awal. Dan kemarin kita tahu juga ajudan dari Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo telah diperiksa oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Jumlahnya ada 6 orang termasuk ini Baradae yang didalami bagaimana proses tembak menembak yang terjadi di kediaman Irjen Verdi Sambo di wilayah Duren 3 Jakarta Selatan. Kita tahu perkembangan terakhir yang memang disampaikan oleh Kadif Humas Polri bahwa pihak polisian tim khusus Polri ini telah menemukan rekaman rangkaian CCTV mulai dari Semarang hingga ke arah kediaman dari Irjen Verdi Sambo di wilayah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, pada minggu lalu kekasih dari Brigadir J juga telah diperiksa oleh penyidik di Jambi, begitu diperiksa selama kurang lebih 6 jam, dicecar sebanyak 32 pertanyaan yang berkaitan dengan komunikasinya dengan Brigadir J, komunikasi terakhirnya dengan Brigadir J, dan juga apakah ada tanda-tanda ataupun keanehan yang dialami selama komunikasi berlangsung dengan kekasih dari Brigadir J itu sendiri. Nah, kita tahu berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, nantinya beberapa bagian tubuh ataupun organ-organ yang memang dicurigai terjadinya kejanggalan ataupun ada dugaan penganiayaan ini akan dibawa ke Jakarta setelah proses otopsi ulang berlangsung di Jambi untuk diperiksa secara lebih detail untuk kemudian nanti diketahui seperti apa duduk perkara dan juga sebenarnya kasus ini terjadi. Kasus tembak polisi yang terjadi di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Bareskrim Mabes Polri Anggi Eboni, hingga saat ini kami masih terus menunggu keterangan terbaru mengenai perkembangan kasus ini. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri. Sebelumnya juga ada Fahada Indi dari Komnas HAM.